subscribe dulu guys. Masih ingatkah teman-teman dengan Into the Night yang menceritakan tentang fenomena sinar matahari bisa membunuh seluruh makhluk hidup? Sayang sekali Netflix sebagai pembuat filmnya sudah mengkonfirmasi bahwa Into the Night season 3 dibatalkan. Artinya apa? Artinya adalah tidak akan pernah ada season 3-nya teman-teman. Tapi ada sedikit kabar baik karena ada sebuah spin-off dari Into the Night yang berjudul Yakamos S245. Cerita dan karakternya berbeda tapi dunianya sendiri sama guys. Kalau Into the Night karakternya berasal dari negara Belgia, sedangkan Yakamos ini dari negara Turki. Tapi kalau kalian masih ingat dengan ending Into the Night season 2 di mana Ayaz mencoba menembakkan pistol kepada seorang pria dari kapal selam. Nah, pria dari kapal selam itu akan menjadi tokoh utama di series Yakamos ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di sebuah pangkalan udara militer Turki yang bernama Incirlik Air Base, seorang letnan yang bernama Hatice sedang bertugas memantau data sains, khususnya pengukuran radiasi matahari. Dia terkejut saat layar di hadapannya menunjukkan lonjakan radiasi yang tidak normal. Ia lalu melaporkan temuan ini kepada atasannya, tapi bukannya mendapatkan penjelasan atau instruksi teknis. Hatice justru diperintahkan untuk menjaga kerahasiaan data ini dan tidak membicarakannya kepada siapapun. Singkat cerita, setelah jam kerjanya selesai, Hatice pulang ke apartemennya. Di sana ia segera menelpon ibunya dan menyuruhnya untuk segera mencari tempat perlindungan seperti bunker sebelum matahari terbit. Di momen itu, tiba-tiba di luar sana datang sebuah mobil militer dengan 2 petugas yang turun dari mobil tersebut. Sepertinya mereka ingin menciduk dan mengamankan Hatice karena takutnya dia membocorkan informasi rahasia tentang radiasi matahari itu. Untungnya di situ Hatice dengan pintar menggocek kedua petugas tersebut dengan keluar dari apartemen menggunakan tangga darurat. Dan setelah itu dia pergi dengan mencuri mobil militer milik 2 petugas barusan. Kira-kira kenapa ya pemerintah di series ini merahasiakan akan terjadinya radiasi matahari yang akan mengguncang dunia? Scene lalu berpindah langsung saja menyorot tokoh utama kita yang bernama Arman. Arman ini pernah kita lihat di Into the Night season 2. Namun bisa dibilang kejadian di Into the Night season 2 itu terjadinya masih lama. Ini adalah kisah Arman jauh-jauh hari sebelum kejadian tersebut. Malam itu dunia masih normal. Arman bersama beberapa rekannya menaiki sebuah kapal selam kecil bernama Oya milik Arman sendiri. Mereka akan mengujinya sebelum melakukan penyelaman besar di Palung Erebus minggu depan. Oh iya, di momen itu latar waktunya bukan malam melainkan dini hari ya pemirsa, sekitar jam 3 lah. Arman sangat percaya diri dengan kapal selam miliknya itu dan sebenarnya ia merasa tidak harus melakukan pengujian-pengujian segala. Tapi ya hal itu harus dilakukan demi mematuhi protokol keamanan. Diceritakan bahwa pengujian itu memakan waktu seharian. Hingga hari sudah malam lagi ketika kapal selam Arman berhasil diuji coba dan naik kembali ke permukaan. Namun, di sana Arman dan kawan-kawan dibuat bingung saat mereka mencoba memanggil rekan-rekan di kapal untuk menarik kapal selam. Sama sekali tidak ada jawaban di radio komunikasi. Dan setelah dilihat, keadaan kapal tersebut sangat sepi. Tak ada satupun orang yang tampak. Arman lantas mendekatkan kapal selamnya dengan kapal laut itu. Kemudian ia naik ke sana untuk memeriksa ada apakah gerangan kenapa kapalnya terlihat sangat sepi. Seorang rekannya Arman yang bernama Daphne juga ikut Arman untuk memeriksa kapalnya. Setelah mereka menyusuri seluruh bagian kapal, tak ada satupun orang yang mereka temukan. Hingga mereka berdua masuk ke anjungan kapal dan menemukan sebuah video yang direkam oleh tunangannya Daphne. Tunangannya Daphne yang bernama Kinan adalah salah satu kru kapal. Dalam video itu, Kinan memberitahukan bahwa mereka mendapatkan informasi darurat dari Asia tentang orang-orang yang meninggoy ketika matahari terbit di tempat mereka. Jadi, Kinan dan kru kapal lainnya memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri sebelum matahari terbit juga di tempat tersebut. Diketahui, waktu menunjukkan pukul 5 subuh saat Kinan membuat video itu. Kami akan pergi ke Pulau Kos.
karena katanya di sana ada bunker yang bisa melindungi semua orang. Aku harap kalian melihat video ini di malam hari dan kalian harus menyusul kami ke Pulau Kos, oke? Ucap Kinan. Arman dan Daphne terlihat bingung dan tak percaya mendengar dari Kinan bahwa sinar matahari bisa membunuh manusia. Tapi dalam video itu, Kinan tidak tampak sedang bercanda. Jadi meskipun kenyataan tersebut sulit dipercaya, mereka berdua harus mempercayainya. Bu Doğan öldürüyor herkesi. Ne demek şimdi bu? Ben sizin eşyalarınızı elimden geldiğince topladım. Rekan-rekan mereka yang lain tentu saja protes. Mereka nampak tak percaya mendengar cerita dari Arman dan Daphne mengenai matahari yang membunuh. Tapi itu benar adanya. Tidak mungkin Kinan berbohong, ujar Daphne yang kemudian ditambah oleh Arman. Kita harus percaya, karena jika kita mengabaikannya dan ternyata itu benar, kita semua bisa mati, ucap Arman. Meskipun baterai kapal selam hanya tersisa 10%, tapi amanlah karena Pulau Kos yang terletak di negara Yunani ini cukup dekat dari lokasi mereka berada sekarang. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di pelabuhan Kos. Arman dan kawan-kawan bergidik ngeri karena seluruh tempat di sana gelap total, tak ada satupun lampu yang hidup. Sepertinya ada kerusakan pada sistem listriknya. Lalu sekarang harus bagaimana? Mereka tidak punya petunjuk tentang bunker yang berada di pulau tersebut. Apa yang harus Arman dan kawan-kawan lakukan untuk mencarinya? Kemudian di momen itu, tiba-tiba dari dalam laut muncullah sebuah kapal selam yang ukurannya jauh lebih besar daripada kepunyaan si Arman. Dan kapal selam itu bernama Yakamos S245. Yakamos S245 bersambung. Singkat cerita, para awak kapal selam Yakamos terlihat sudah turun ke pelabuhan. Mereka adalah pasukan militer Turki. Bagaimana pasukan militer Turki bisa sampai ke pelabuhan Kos? Karena saat berada di dalam laut, mereka juga kehilangan komunikasi dengan daratan. Dan kebetulan mereka melihat radar kapal selam Arman lalu mengikutinya hingga sampai ke sini. Pemimpin dari pasukan militer itu adalah seorang komandan bernama Erenai. Arman dan kawan-kawan menemuinya dan segera menjelaskan tentang bencana yang sedang terjadi. Mereka semua beruntung karena ketika siang hari di mana matahari mulai membunuh orang-orang, mereka semua selamat sebab berada di dalam laut. Arman dan Daphne juga menceritakan tentang bunker yang ada di pulau ini. Waktu matahari terbit diperkirakan sekitar 3 jam lagi. Jadi Arman meminta bantuan dari pasukan militer Yakamos untuk membantu mencari keberadaan bunker tersebut agar mereka semua bisa berlindung bersama-sama. Komandan Erenai untungnya setuju untuk membantu melakukan pencarian bunker. Tapi sebelum itu, terlihat bagaimana para anggotanya Erenai bersedih, bahkan menangis, karena tidak bisa menghubungi keluarga mereka, dan juga mengetahui kemungkinan besar bahwa keluarga mereka telah mati. Namun wakil komandan yang bernama Umut berusaha menguatkan para prajuritnya untuk tetap tegar dan harus bertahan hidup, karena mereka adalah pejuang. Hizaya gel! Dikkat! Yakamos S245. Allah yardımcımız olsun. Bir askerin ilk vazifesi öl. Belki şu anda yakınlarımız etten kemikten düşmanlarla savaştık. Duymuyorum asker! Emredersiniz komutanım! Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım! Beberapa saat kemudian, Arman dan Daphne menaiki sebuah mobil untuk pergi ke pusat kota. Semakin banyak orang yang dikerahkan untuk mencari bunker, maka semakin bagus dan peluang ketemunya akan jadi lebih besar. Si Umut terlihat ikut bersama mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di pusat kota Kos yang tampak kacau balau. Banyak mayat manusia yang tergeletak di seluruh kota, mati mengenaskan karena radiasi matahari. Di dalam gereja juga banyak warga yang meninggal. Padahal bangunan itu cukup tertutup dan cahaya matahari tidak bisa masuk. Namun orang-orang yang berlindung di dalamnya tetap saja terkena efek mematikan dari matahari dan berakhir meninggoy. Tak lama kemudian, kelompok militernya Umut terlihat baru sampai. Mereka semua akan berpencar dan mengusahakan yang terbaik untuk bisa menemukan bunker perlindungan. Beberapa saat kemudian, Arman menemukan sebuah teropong di dalam mobil yang terjungkir. Ia lantas mengajak Daphne dan Umut naik ke daratan yang lebih tinggi untuk mengamati seluruh kota. Tapi tampaknya tidak ada satupun orang yang terlihat masih hidup di seluruh kota tersebut. Lalu Umut tiba-tiba mendapatkan panggilan walkie-talkie dari prajuritnya yang menyusuri kota.
Katanya mereka menemukan satu orang warga yang masih hidup. Singkat cerita, bertemulah mereka dengan warga itu. Sebut saja dia Temat. Diketahui Temat bisa selamat dikarenakan dirinya berlindung di dalam brankas bank. Tapi meskipun selamat, pria itu sekarat. Dia mengalami pendarahan internal dan tampak kesakitan. Bahkan anggota medisnya Umut menyatakan bahwa Temat tidak bisa ditolong. Di situ Arman mencoba menanyai Temat tentang bunker perlindungan. Namun pria itu dengan lirih mengatakan bahwa tidak ada tempat perlindungan. Semua orang telah salah. Detik itu juga Umut memutuskan untuk mengakhiri penderitaan si Temat dengan cara menembaknya. Arman sempat memprotes hal itu, tapi tindakan Umut sudah benar. Lebih baik membunuhnya daripada membiarkan si Temat menderita menunggu kematiannya. Setelah itu, Umut mengajak pasukannya untuk pergi. Di luar bangunan bank, Komandan Erenai datang dari pelabuhan, memerintahkan agar semua pasukan kembali ke kapal selam Yakamos. Daripada mencari bunker perlindungan yang tak kunjung ketemu, lebih baik mereka memilih yang pasti-pasti saja, yaitu berlindung di dalam kapal selam Yakamos. Umut tentu saja setuju. Namun si Daphne katanya tidak mau pergi sebelum berhasil menemukan Kinan tunangannya. Ya udah, itu terserah kalian. Mau ikut boleh, gak ikut juga kami gak maksa, ujar Umut sedikit kesal. Karena kan waktu mereka sangat sedikit, hanya sekitar 45 menit sampai matahari terbit. Arman lantas berusaha meminta kebijakan dari Komandan Erenai. Tolong Komandan, kasihlah kami waktu sedikit lagi, ucapnya. Untungnya Komandan Erenai baik. Ia memberikan waktu 30 menit untuk Arman dan Daphne. Jika lebih dari itu, maka kapal selam Yakamos akan turun ke laut dengan atau tanpa mereka berdua. Di sisi lain, memperlihatkan dua orang pria yang bernama Felix dan Jem. Keduanya adalah rekan Arman yang diperintah oleh Arman untuk memperbaiki jaringan listrik yang mengalami korslet. Okay? Fuck, stop it! Stop it! What the fuck? Ah! Whoa! It explodes, then it explodes, just... Ha! Scene beralih memperlihatkan dua anggota Yakamos yang tertarik hendak mengemas uang-uang yang ada di dalam brankas bank. Kemudian seorang rekan mereka berusaha menghentikan karena itu adalah tindakan yang ilegal. Terjadilah perseteruan di situ hingga memancing pimpinan regu mereka datang, namanya adalah Pak Enggin. Ketika Pak Enggin hendak melerai perseteruan itu, tiba-tiba pintu jeruji brankasnya tertutup secara otomatis. Itu dikarenakan sistem keamanan otomatis bank kembali aktif begitu aliran listrik menyala. Sehingga sekarang Pak Enggin bersama 5 rekannya pun terjebak di dalam brankas bank. Ada satu orang rekan mereka yang berada di luar, panggil saja dia Pasja. Si Pasja di situ berusaha ingin menyelamatkan Pak Enggin CS dengan membuka pintunya. Namun hal itu sungguh sia-sia karena untuk membukanya dibutuhkan sebuah kode. Dan karena waktu yang dimiliki hanya tinggal sedikit lagi, si Pasja dengan berat hati harus pergi duluan meninggalkan Pak Enggin dan kawan-kawannya. Di saat yang sama karena listrik sudah menyala, suara pengumuman yang diputar di seluruh kota kembali aktif dan terdengar. Berisikan pemberitahuan pada para warga untuk berlindung di bunker perlindungan, serta informasi lokasi di mana bunker tersebut berada. Maka Arman dan Daphne pun segera meluncur ke sana. Singkat cerita, Arman dan Daphne sudah sampai di bunker perlindungan. Tetapi bunker tersebut ternyata tidak memiliki sistem keamanan yang kuat. Mereka dengan mudah bisa masuk. Lalu di dalam sana, betapa terkejutnya Arman dan Daphne karena mendapati semua orang yang berlindung sudah dalam keadaan meninggoy, termasuk Kinan. Betapa sangat terpukul dan sedihnya Daphne. Rupa-rupanya, bunker yang berada di bawah tanah sama sekali tidak bisa melindungi orang-orang dari serangan radiasi matahari. Arman pun segera mengajak Daphne untuk pergi ke pelabuhan karena mereka tidak boleh ketinggalan kapal selam Yakamos. Sementara itu, di pelabuhan, Pasja sudah sampai dan segera melapor tentang Pak Enggin yang terjebak di dalam brankas bank bersama 5 anggota Yakamos lainnya. Mendengar hal itu,
Umut Gurung Gusuh ingin pergi kembali ke kota demi menyelamatkan rekan-rekannya tersebut. Tapi Komandan Erenai mencegahnya. Sudah tak ada lagi waktu. Mereka semua harus bersiap mempersiapkan kapal Yakamoz untuk menyelam. Umut benar-benar terpukul dan juga marah. Ia mulai menyalahkan Arman CS karena merekalah yang membuat pasukan Yakamoz pergi ke pusat kota. Ketika temannya Arman yang sudah berada di pelabuhan tampak bimbang dan khawatir karena Arman dan Daphne masih belum sampai ke sana. Mereka bertiga meminta agar kedua teman mereka itu diberi waktu sedikit lagi. Tapi pihak militer Yakamoz tidak peduli. Kalau kalian tidak mau ikut, terserah, ucap Yonsa. Dia adalah kepala tim medis militer Yakamoz yang tegas dan tak mudah digoyahkan. Dalam situasi genting seperti ini, Yonsa tahu betul bahwa waktu adalah nyawa dan keraguan-raguan bisa berakibat fatal. Singkat cerita, saat semua orang sudah naik termasuk ketiga teman Arman, di momen itu ketika Umut hendak menutup pintu palka kapal selam, ia melihat kedatangan Arman dan Daphne. Tetapi Umut di situ malah tetap menutup pintu palkanya, mengabaikan Arman dan Daphne yang berusaha memanggil-manggil dirinya. Meski begitu, Arman dan Daphne tidak menyerah. Mereka naik ke atas kapal selam, kemudian dengan sekuat tenaga menggedor-gedor pintu, meminta untuk dibukakan, sehingga orang-orang yang berada di kapal selam mengetahui keberadaan keduanya. Kita tinggalkan saja mereka. Dua orang itu hanya mengacau, Komandan, karena mereka lah kita kehilangan Engin dan 5 anggota kita lainnya, seru Umut. Namun Komandan Erenai masih mau berbaik hati, tetap menyuruh Yonsa membukakan pintu untuk Arman dan Daphne. Dan setelah mereka berdua masuk, Umut langsung saja mendekati Arman seraya mengatakan, "Karena temanmu yang berusaha mengejar hantu, aku kehilangan 6 rekanku, Arman. Tak akan pernah kulupakan hal ini," ucap Umut dengan penuh amarah. Yakamoz S245 bersambung. Scene dibuka dengan memperlihatkan raut wajah sedih dan murung dari para kru kapal selam Yakamoz. Mengetahui bahwa dunia seakan kiamat dan keluarga mereka sudah tiada. Tapi ada satu orang yang malah tersenyum-senyum gak jelas, dia bernama Baris. Dan Baris ini kejiwaannya sudah terganggu. Itu terbukti dengan halusinasinya yang melihat sosok ibunya. Sementara itu, Arman dan kawan-kawannya sedang diajak tur keliling kapal selam oleh Yonja. Yap, cara bacanya Yonja ya, bukan Yonsa. Salah dikit tadi guys. Terus sebenarnya Yonja ini jabatannya adalah perwira operasi, bukan kepala medis. Lanjut. Sebagian kru Yakamoz nampaknya tidak suka dengan kehadiran Arman dan kawan-kawan. Jadi seperti inilah respon kru Yakamoz. Namun Arman dan kawan-kawan berusaha bersabar karena sadar bahwa mereka di sini adalah tamu. Mereka harus bersyukur bisa diizinkan ikut. Setelah selesai tur, Yonja pun mengantarkan Arman dan kawan-kawan ke tempat tidur mereka. Tetapi Daphne dan Rana diberikan kamar yang terpisah karena mereka cewek. By the way, keduanya ditempatkan di kamar bekas Engin, kepala mesin Yakamoz yang terjebak di berangkas Bangkos. Beberapa saat kemudian, seluruh kru Yakamoz dibikin terkejut dan panik karena suara alarm kapal selam terdengar, menandakan adanya situasi darurat. Entah apa yang terjadi guys, tapi kata Arman hidrolik kapal selam pecah. Karena Engin sang kepala mesin mereka tidak ada, hampir saja kru Yakamoz kehilangan harapan. Tapi untungnya ada Arman Suraman yang membantu memperbaiki kerusakan di kapal selam itu, hingga situasi kembali terkendali. Meski begitu, katanya salah satu mesin diesel mati, mengharuskan mereka untuk memperbaikinya secepat mungkin. Komandan Erenai di situ kagum dengan kemampuan Arman dan langsung saja ia mengangkat Arman menjadi kepala mesin yang baru. Meskipun Umut cukup menentangnya, tapi Komandan Erenai tegas dengan keputusannya karena memang tidak ada siapapun lagi yang bisa menggantikan tugas Engin selain Arman. Diketahui Arman ini cukup expert lah di bidang kapal selam karena dulu ia pernah membangun kapal selamnya sendiri. Ya, kapal selam berwarna merah yang diberi nama Oya. Beberapa saat kemudian, terlihat Arman sedang bekerja keras, menyusun strategi perbaikan pada mesin diesel yang mati. Ia meminta bantuan pada si Pasja untuk mengambilkan sesuatu yang dibutuhkannya. Tapi si Pasja dengan arogan berkata, "Siapa kau berani-beraninya memerintahku, ha? Kau tidak punya wewenang di sini ya. Kalau mau sesuatu cari saja sendiri," ucapnya sambil pergi. Umut yang melihat hal itu juga hanya diam.
Sedangkan teman-temannya Arman saat ini sedang bekerja membersihkan toilet. Namun beberapa saat kemudian, si Pasja datang ke sana, menyenggol dan menendang teman Arman yang bernama Felix. Ia sengaja melakukan itu karena Pasja ingin melampiaskan amarahnya pada mereka, menganggap bahwa Arman dan teman-temannya lah penyebab kematian rombongan Engin. Padahal kan rombongan Engin bisa mati terjebak di brankas adalah karena salah satu dari mereka yang mau mencuri uang. Jem sangat kesal melihat Felix ditendang. Ia maju untuk menghadapi Pasja, tetapi dirinya kalah kuat dan berakhir dicekik oleh Pasja. Teman-temannya Pasja juga datang membantu untuk menahan Daphne dan Rana. Namun Jem tidak dicekik sampai meninggoy. Pasja segera melepaskannya setelah dia merasa puas bisa menyiksa teman-temannya Arman. Umut menyaksikan hal itu dari kejauhan dan dia diam saja membiarkannya. Beberapa saat kemudian, Daphne pun langsung mengadukannya kepada Arman tentang Felix dan Jem yang mengalami perundungan oleh salah satu kru kapal Yakamos yang bernama Pasja. Arman tentu saja terkejut dan khawatir dong. Mereka berdua lantas pergi menemui Komandan Erenai untuk melaporkan hal tersebut. Ya udah, saya dicarikan nanti si Pasja dikasih paham supaya nggak ngeganggu kalian lagi. Jangan khawatir ya, ucap Pak Erenai. Di saat yang sama, Pasja dan teman-teman ingin memakan makanan kaleng yang mereka simpan di dalam loker. Tapi makanan kaleng itu tidak ada, menghilang. Lalu si baris gila yang terus berhalusinasi sekarang melihat sosok wanita yang melintas di dalam ventilasi. Seperti Rana tapi gak tahu juga sih. Baris langsung saja melaporkan hal itu kepada Pasja. Alhasil si Pasja langsung menuduh bahwa itu pasti adalah Daphne katanya. Segeralah Pasja meluncur dan menciduk Daphne yang baru saja keluar dari toilet. Dia ingin memberikan pelajaran pada Daphne seperti halnya kepada Felix dan Jem. Namun tindakannya itu dihentikan oleh Yonja si perwira operasi yang jabatannya lebih tinggi daripada si Pasja. Untung saja. Ben hiçbir şey çalmadım. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Çekilir misin önümden? Sizden çaldığın konserveler nerede? Konserveler nerede? Ne konservesi? Altan Assubay kes! Tetapi Pasja masih belum terima. Di malam hari saat semua orang sedang tertidur, Pasja membangunkan semua teman-temannya untuk mengajak mereka semua berkumpul dan berbicara dengan komandan tentang keinginan mereka yang ingin mengusir kelompok Arman pergi dari kapal Yakamos ini. Singkat cerita, Arman pun ikut hadir dalam pertemuan itu. Daphne dan Jem juga ikut hadir. Setelah mendengar semua unek-unek yang diutarakan Pasja, Komandan Erenai pun berbicara. Pasja, kau tidak bisa menyalahkan Arman dan teman-temannya atas meninggalnya rombongan Engin. Jika kau ingin mencari orang yang harus disalahkan, itu adalah aku, komandan kalian, yang memerintahkan untuk mencari tempat perlindungan di Pulau Kos, tegas Pak Erenai. Pasja langsung tak bisa berkata-kata, tapi kemudian ia mulai membahas kaleng makanan yang dicuri oleh Daphne dari loker mereka. Arman mengernyitkan dahi. Untuk apa kami mencurinya? Lagi pula bukankah kaleng makanan seharusnya ada di dapur? Tanya Arman. Ia bisa tahu karena sebelumnya Yonja sudah mengajak mereka berkeliling kapal selam. Waduh, di situ Pasja menelan ludah. Ia ketahuan sudah mencuri beberapa kaleng makanan dari dapur. Pak Erenai langsung geleng-geleng kepala. Aduh, Pasja. Sudahlah, pembicaraan ini selesai. Soal kaleng makanan itu aku ingin membahasnya denganmu nanti ya, ujar Pak Erenai. Lalu di situ Arman juga mencoba untuk melakukan ceramah no jutsu untuk Pasja, Umut dan para kru Yakamos yang merasa benci kepada dirinya. Jika aku punya kesempatan, jika saat itu aku tahu rombongan Engin terjebak di dalam bunker, tanpa ragu aku pasti akan menyelamatkan mereka. Kumohon pada kalian jangan membenci kami. Karena di dunia yang sudah hancur sekarang ini, kita semua harus bersatu dan bekerja sama jika ingin bertahan hidup, ucap Arman. Di saat yang sama Felix bosan menunggu. Ia pun beranjak ingin menyusul Arman dan yang lain. Lalu di lorong koridor Felix berpapasan dengan si gila baris. Beberapa detik berlalu Felix pun menoleh ke belakang karena curiga dengan si baris yang senyum-senyum sendiri. Ketika dilihat, baris ternyata sedang memegang sebuah granat. Felix langsung panik dan segera memberitahukan perihal itu kepada orang-orang yang tengah berkumpul.
Komandan Erenai dan para krunya seketika bergegas pergi untuk menghentikan tindakan gila yang akan dilakukan oleh si Baris. Sementara Daphne, Felix, dan Jem diperintahkan untuk tetap berlindung di ruangan itu. Pak Erenai dengan sekuat tenaga berusaha membujuk Baris untuk melepaskan granat yang dipegangnya. "Tenanglah Baris, kita bisa membicarakannya baik-baik. Aku akan membantumu," ucap Pak Erenai. Sedikit informasi, Baris mulai mengalami gejala gilanya itu semenjak berada di Pulau Kos dan mengetahui bahwa keluarganya telah tiada akibat bencana radiasi matahari. Pak Erena yang tidak ingin membahayakan keselamatan para krunya, di situ malah nekat menutup pintu palka ruangan tempat Baris berada, membiarkan Baris hanya bersama dengannya di ruangan tersebut, dan sekali lagi berusaha untuk menyadarkan Baris. Namun yang terjadi selanjutnya adalah Tamam Barış. Söz veriyorum. Herkesin temizlenmesi lazım komutanım. Gideceğimiz yerde temiz olmamız lazım. Siz de temizleyin. Fakat Evladım. Yapma. yapacak bir yer yoktu komutanım. semua kru histeris menyaksikan hal itu. Tapi yang paling terpukul adalah Yonja, karena ternyata Pak Erenai adalah ayahnya Yonja. Dan di bagian akhir episode, terlihat air laut yang mulai merembes masuk. Yakamos S245 bersambung. Episode 4 dibuka dengan memperlihatkan Yonja yang tampak sangat bersedih karena telah kehilangan ayahnya. Namun wanita itu tidak menangis berlama-lama. Yonja tahu ia harus kuat. Di saat yang sama, Arman, Umut, dan para kru Yakamo sedang berusaha sekuat tenaga untuk menambal kebocoran pada kapal selam akibat ulah si Baris yang meledakkan granat. Kebocorannya sangat sulit untuk ditambal. Menurut Arman, mereka harus menambalnya dari luar. Untuk itu, Arman pun akan diutus untuk menyelam keluar bersama dengan Yonja. Kedalaman mereka saat ini adalah 56 meter, jadi masih aman untuk menyelam. Tapi jika lebih dalam dari itu, maka mereka bisa mati oleh tekanan air. Arman dan Yonja harus berhati-hati. Sebelum pergi menyelam keluar kapal, Umut menjabat tangan Arman dan mendoakan keselamatan untuk Arman dan Yonja. Di luar kapal selam, di kedalaman laut, cahaya benar-benar tidak ada, alias gelap gulita. Ditemani Yonja, Arman berhasil menemukan letak kebocoran kapal selam dan langsung saja memulai prosedur pengelasan. Tapi ketika Arman masih sibuk mengelas, Yonja tiba-tiba ditabrak oleh seekor ikan yang sangat ditakuti olehnya. Sampai-sampai kalung tag dog milik Pak Erenai terlepas. Yonja yang tidak rela berusaha berenang ke bawah untuk mengambil kalung itu. Namun usahanya hanya berakhir sia-sia. Dan sekarang Yonja malah kehilangan arah. Ia tidak bisa melihat keberadaan kapal selam Yakamos. Sementara itu Arman sudah selesai mengelas menambal kebocoran kapal. Ia terkejut mendapati Yonja sudah menghilang. Pria itu lantas mengedarkan pandangannya berusaha mencari keberadaan Yonja. Untungnya ternyata Yonja belum berenang terlalu jauh. Samar-samar Arman bisa melihatnya. Segeralah ia menghampiri Yonja dan langsung mengajaknya kembali masuk ke kapal selam. Setelah berhasil kembali ke kapal selam, Yonja meminta maaf sekaligus berterima kasih karena Arman sudah menyelamatkannya. Umut, Daphne, dan yang lain juga sudah menunggu dengan perasaan khawatir. Mereka nampak lega saat Arman dan Yonja bisa kembali dengan selamat. "Kerja bagus kepala mesin," ucap Umut kepada Arman. Beberapa saat kemudian, Arman mengajak kru Yakamos untuk berkumpul, membahas tentang kerusakan kapal selam.
Tambalan yang Arman pasang itu tidak akan bertahan cukup lama. Jadi mereka benar-benar harus memperbaikinya secara penuh. Tapi untuk sementara tambalan itu cukup hingga mereka sampai ke pangkalan laut Iskenderun. Bir başka yok Bu makamı geç Umut datang menemui Yonja dan mereka duduk berdua, bersedih bersama mengenang almarhum Komandan Erenai yang sangat berarti bagi hidup mereka. Singkat cerita, kapal Yakamos akhirnya sampai di pangkalan laut Iskenderun. Pada malam hari tentunya, karena kalau siang mereka auto meninggoy. Setelah para kru keluar dari kapal selam, Umut segera memerintahkan mereka untuk memeriksa semua area pangkalan laut. Dan beberapa saat kemudian mereka pun menemukan jasad para angkatan laut di dalam gedung markas. Namun anehnya tidak ada satupun jasad perwira di sana. By the way, pangkalan laut Iskenderun ini terletak di negara Turki ya guys. Itu artinya kru Yakamos juga berasal dari pangkalan laut ini. Selang beberapa saat kemudian, Umut, Yonja dan sebagian besar kru Yakamos terlihat melaksanakan upacara pemakaman Komandan Erenai. Sedangkan sebagian lainnya lagi ditugaskan untuk menguburkan jasad para tentara angkatan laut yang meninggoy, dikuburkan secara massal. Lalu jasadnya Baris juga dikuburkan teman-teman oleh dua kru Yakamos yang dibantu Felix. Kemudian si Jem ia sendirian berjalan ke atas bukit untuk melihat pemandangan kota yang ternyata banyak kebakaran di mana-mana. Kotanya sudah porak-poranda. Sas duruş! Bırak! Çek! Ateş! Hoşça kal baba. Singkat cerita, Arman sudah berkumpul dengan para kru penting Yakamos. Ia menyampaikan bahwa perbaikan kebocoran Yakamos akan memakan waktu yang lama, kira-kira 2 minggu. Itu dikarenakan seharusnya mereka memperbaikinya di dermaga kering. Tapi karena mereka harus kembali menyelam saat hari siang, jadi tidak memungkinkan untuk mengangkat kapal Yakamos ke daratan. Singkat cerita, saat hari sudah malam lagi, Yakamos kembali berlabuh di pangkalan laut Iskenderun. Ya begitu aja terus sampai kapal selam Yakamos selesai diperbaiki. Siang hari menyelam, malam hari berlabuh. Malam itu Daphne dan Jem ditugaskan mengambil persediaan medis di gedung perawatan pangkalan. Hal itu malah dimanfaatkan si Jem untuk mengambil obat yang terlarang. Jadi si Jem ini merupakan seorang pecandu narkoboy yang sudah tobat tapi sekarang malah mau kembali lagi ke jalan yang salah. Di sisi lain, Yonja dan Altan pergi bersama untuk mencari persediaan makanan. Namun makanan yang mereka temukan saat Altan mencoba mencicipinya, rasanya katanya hambar entah kenapa. Padahal belum lewat masa expirednya. Scene lalu berpindah pada Arman dan Felix yang sedang makan bersama. Felix di situ mengeluh kalau dirinya mungkin adalah orang Jerman terakhir di bumi ini. Kalau gitu, ajari aku bahasa Jerman bro, ujar Arman. Perkataan Arman itu sedikit mengobati kegundahan di hati Felix. Dengan senang hati ia akan mengajari Arman. Tapi sebelum itu Felix ingin nambah dulu makanannya. Felix ini tipe orang yang meskipun makannya banyak tapi tetap kecil badannya guys. Namun ketika Felix sudah di dapur, ia mendengar suara-suara yang mencurigakan. Diikutilah sumber suara itu, hingga secara mengejutkan, ia bertemu dengan seseorang misterius berpakaian hitam yang langsung berlari kabur. Felix pun berusaha mengejarnya, hingga keluar dari kapal selam. Di sana Felix meminta bantuan semua kru untuk mengejar orang misterius tersebut. Terjadilah kejar-kejaran yang cukup menegangkan. Come on, let's go! Help me, come! You go that way. I go. Gel buraya! Hey, Yonja, come! Orang misterius ini meskipun sendirian, ia bisa menjatuhkan beberapa prajurit Yakamos. Meski begitu, Felix juga sangat lincah dan cepat. Ia berhasil mengejar dan menyudutkan orang misterius itu di sebuah bangunan. Namun tanpa diduga,
Orang misterius itu muncul dari belakang Felix sambil menodongkan pistol kepadanya. Dan orang misterius itu ternyata adalah Hatice. Yakamoz bersambung. Meskipun di episode 4 Felix nampak terpojok karena ditodong pistol dari belakang oleh Hatice, tetapi di episode 5 ini justru Hatice lah yang terpojok dikarenakan para kru Yakamoz yang berdatangan mengepung dari segala arah. Pada akhirnya wanita itu pun menyerah. Singkat cerita, Hatice sudah dibawa ke kapal Yakamoz dan diikat sebab Umut ingin menginterogasinya. Di situ Umut dibuat sangat kesal karena Hatice sama sekali tidak menjawab satu pun pertanyaan yang ia lontarkan. Di sisi lain, Felix lagi-lagi berhasil menemukan sesuatu. Kali ini adalah tempat persembunyian Hatice. Ada bekas kaleng makanan di sana, juga ada seragam milik Hatice. Oh alah, ternyata Hatice yang mencuri kaleng makanan Pasja dan kawan-kawan waktu itu. Langsung saja Felix melesat pergi untuk menemui Umut. Dia ditemani oleh Rana. Sesampainya di sana, karena Hatice merasa sudah ketahuan, ia pun akhirnya mengaku. Aku adalah Letnan Hatice, perwira intelijen di pangkalan udara Incirlik. Malam itu aku tahu jika kapal selam Yakamoz akan ditugaskan. Jadi aku menyelinap dan bersembunyi hingga sekarang, ucap Hatice. Dia pun juga mengatakan tentang para petinggi di pangkalannya yang mengetahui tentang bencana radiasi matahari yang akan melanda bumi. Tapi mereka malah merahasiakannya dan Hatice tidak tahu kenapa alasannya. Jadi tidak banyak informasi yang bisa Hatice berikan kepada Umut dan Yonja. Tapi di situ Hatice menegaskan bahwa ia mengetahui semua informasi tentang orang-orang di kapal selam Yakamoz, termasuk Felix, Rana, Yonja, dan Umut. Bahkan Hatice juga tahu sesuatu tentang Komandan Erenai yang mencoba menghubungi seseorang di luar sana. Komandan Erenai berbohong pada kalian. Jika tidak percaya, periksa saja jurnalnya, ujar Hatice. Umut dan Yonja pun langsung bergegas ke kamarnya Pak Erenai untuk melihat jurnalnya. Dan setelah Yonja melihat isi jurnal ayahnya itu, ada tulisan yang mencurigakan. Di sana ada nama-nama Arman dan kawan-kawan. Semua profesi mereka ditulis, kecuali Daphne. Pak Erenai justru menulis tanda tanya untuk profesi Daphne. Ketika mereka kembali pada Hatice untuk menanyakan apa maksudnya, Hatice pun tidak tahu lebih banyak. Tapi aku bisa membantu kalian untuk mencari informasi dan memata-matai Daphne jika kalian melepaskanku, ucap Hatice. Namun Umut nampak tak tertarik dengan tawaran itu. Di saat yang sama, ternyata Daphne diam-diam pergi ke gedung pangkalan laut dan ia masuk ke ruangan yang ada komputernya. Lalu berusaha ingin menghubungi seseorang. Wah, memang mencurigakan ternyata si Daphne ini, guys. Meskipun usaha Daphne tampak gagal, tapi kita jadi penasaran sebenarnya Daphne ini menyembunyikan apa. Di kapal selam, Umut sedang berusaha mencari Daphne. Tapi tiba-tiba ada yang melapor kalau 2 kru Yakamoz mengalami sakit perut yang disertai demam dan muntah. Nedir durum? Bilmiyoruz. Aniden hastalandılar. You think they caught something? Usut punya usut, penyakit mereka itu bersumber dari makanan yang mereka makan. Jem yang ahli teknik perikanan dan master biologi kelautan berkata bahwa matahari telah merusak struktur karbon makanan, menghilangkan semua nutrisinya. Apapun makanan yang mereka temukan di permukaan, rasanya akan seperti kertas, tak ada rasa ataupun bau. Jadi intinya, kita tidak boleh memakan makanan yang kita temukan dari pangkalan, ucap Jem. Tapi mungkin pengecualian untuk makanan yang berada di dalam kaleng. Mereka perlu memastikan, siapa tahu makanan kaleng terlindungi dari kontaminasi radiasi matahari. Perintahkan semua kru berkumpul di dermaga. Kita harus mencari persediaan makanan kaleng. Karena persediaan makanan yang bagus di kapal selam hanya tersisa untuk 1 mingguan saja, perintah Umut.
Dan karena banyak masalah yang terus berdatangan, Umut memutuskan untuk melepaskan Hatice agar wanita itu bisa membantunya mencari informasi tentang rahasia yang disembunyikan Daphne. Beberapa saat kemudian, di pangkalan Umut mengumpulkan semua kru untuk bekerja sama mencari persediaan makanan kaleng. Arman pergi mencari bersama dengan Jem. Lalu Yonja mengajak Daphne karena ia ingin berusaha menggali informasi. Sedangkan Umut dan Hatice tidak pergi mencari makanan kaleng. Umut menyuruh Hatice untuk mencari informasi tentang Daphne di basis data komputer pangkalan laut. Dan terkuaklah sebuah fakta bahwa ternyata Daphne adalah seorang peneliti yang bekerja untuk NATO. Bagi teman-teman yang belum tahu, NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization, sebuah organisasi pertahanan internasional yang beranggotakan lebih dari 30 negara. NATO dibentuk setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan utama menjaga keamanan bersama dan melindungi negara-negara anggotanya dari ancaman militer. Jadi bisa dibayangkan, jika Daphne benar-benar terhubung dengan organisasi sebesar itu, maka apa yang ia sembunyikan mungkin jauh lebih besar daripada sekedar misi penelitian biasa. Singkat cerita, beberapa saat kemudian semua orang dikejutkan saat melihat ada sebuah pesawat yang melintas di atas langit. Apakah itu adalah pesawat yang dinaiki oleh Sylvie, Matthew, dan kawan-kawan? Shock. Kalau kalian ingin tahu konteksnya, harus nonton dulu Into the Night ya. Umut dan Hatice pun berusaha melacak pesawat tersebut. Dengan kemampuan Hatice yang ahli dalam meretas sistem komputer, mereka pun bisa mengetahui jika pesawat tersebut adalah pesawat Rusia. Sepertinya komunikasi di dalam pesawat itu juga berhasil tersadap. Umut pun mendengarkannya, dan ia diam-diam mencatat sesuatu yang ia dengar dari komunikasi tersebut tanpa memberitahukan hal itu kepada Hatice. Di sisi lain, Arman, Daphne, Felix, dan Rana sekarang berempat. Mereka di sana menemukan sebuah gudang yang berisikan persediaan makanan kaleng. Betapa senangnya mereka berempat. Akan tetapi ternyata percuma saja. Makanan yang ada di dalam kaleng pun tetap terkontaminasi oleh radiasi matahari. Nasıl? Hadi bakalım. Defne. Bu ne? Tamam Bırak Defne, bu bırak. ben Hayır. tadı yok değil mi? Hayır. No. Dur. Ne? Beberapa saat kemudian, Arman dan kawan-kawan ikut ke ruang komputer untuk melihat usaha Hatice dalam melacak pesawat yang sebelumnya melintas. Saat ini, diketahui pesawat tersebut tengah mendarat di Brussels, Belgia. Tapi anehnya tak lama kemudian pesawat itu lepas landas dan menuju ke arah timur. Pesawat tersebut akan melintas lagi melewati tempat ini. Arman langsung mengusulkan agar mereka mencoba melakukan kontak dengan orang-orang di pesawat. Tetapi Umut menolak keras usul itu karena menurutnya mereka belum tahu apakah orang-orang di pesawat itu teman atau musuh. Ya, di situ sempat terjadi perdebatan antara Arman dengan Umut. Namun karena Umutlah yang memegang kendali pasukan serta kapal Yakamos, tentu saja Arman tak bisa berbuat banyak. Selain itu, pengumuman terdengar dari kapal selam bahwa kapal akan menyelam dalam 30 menit. Karena diketahui matahari juga akan terbit tak lama lagi. Sedangkan di sisi lain, Daphne dan Jem tidak ikutan nimbrung di ruang komputer. Mereka berdua nongkrong di pantai, merenungi kehidupan mereka yang seperti di ujung tanduk. Karena mengetahui cepat atau lambat mereka akan kehabisan makanan. Lalu tanpa disangka, Jem memutuskan tidak mau ikut lagi ke kapal selam. Ia ingin mengakhiri kehidupannya di sini hari ini. Karena Jem merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Jadi dia ingin mati dengan tenang, alih-alih berusaha bertahan hidup, tapi pada akhirnya tetap mati. Sebagai sahabat, Daphne tentu saja menolak keras ide nekat Jem. Ia berusaha sekuat tenaga meyakinkan pria itu untuk kembali ke kapal selam. Bahkan Daphne di situ mengeluarkan 2 jurus. Pertama, jurus ikutan berdiam diri bersama Jem. "Jika kau tidak kembali, maka aku juga sama, Jem," ancam Daphne.
Tapi karena tidak berhasil, jurus kedua pun keluar, yaitu berteriak meminta tolong kepada Arman. Namun Jem memohon-mohon kepada Daphne untuk merelakannya. Kumohon Daphne, ini adalah keputusanku. Sebagai sahabat, tolonglah aku dengan menerima keputusanku ini, pinta Jem dengan nada memelas. Hingga pada akhirnya Daphne pun dengan terpaksa menuruti keinginan Jem. Singkatnya, ketika sudah berada di kapal selam, Daphne tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Sehingga di saat Arman tahu akan hal itu, Arman langsung panik. Ia gerasah-gerusuh ingin kembali untuk menyelamatkan Jem. Padahal kapal Yakamos sudah menyelam ke dalam laut. Untungnya Daphne bisa menghentikan kepanikan Arman itu, mengatakan bahwa tak ada hal yang bisa mereka lakukan untuk menolong Jem. Karena Jem sudah sangat bulat dengan tekadnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di bagian akhir episode 5 ini diperlihatkan Jem yang menatap kosong ke arah matahari terbit. Ketika kamera bergeser tak memperlihatkan dirinya, terdengar suara tubuh Jem yang tumbang dan jatuh ke dalam air. Rana, Felix, Daphne, dan Arman begitu sangat terpukul atas kepergian teman mereka itu. Yakamos bersambung. Rana saat ini sedang bersama Umut, karena Umut sempat menolong Rana di saat wanita itu hampir saja tepar akibat terlalu syok mendengar kabar Jem bunuh Dirman. Mereka berdua mungkin akan menjadi akrab karena keduanya mulai saling curhat. Dari situ kita juga jadi tahu bahwa Umut memiliki seorang adik bernama Azra. Tapi katanya adik Umut itu sudah lama menghilang. Entah bagaimana Umut tidak mau menceritakan lebih lanjut. Singkat cerita, saat sudah malam, kapal selam Yakamos kembali naik ke permukaan laut. Menepi lagi di pangkalan laut Iskenderun seperti biasa. Arman bergegas keluar dengan terburu-buru, lalu berusaha mencari jasad Jem. Diketahui bahwa Arman, Daphne, dan Jem merupakan 3 sekawan yang sudah bersahabat dekat sejak di bangku kuliah. Jadi ketika Arman akhirnya menemukan tubuh Jem yang sudah tidak bernyawa, ia langsung merangkulnya dan menangis penuh kesedihan yang mendalam. Beberapa saat kemudian, Hatice di ruang komputer berhasil melacak keberadaan pesawat yang sebelumnya sempat mereka lihat. Terlihat pesawat itu sudah mendarat di sebuah bandara Bulgaria, tepatnya di dekat bendungan provinsi Stara. Hatice berkata, "Saat di pangkalan Incirlik, aku sempat mendengar tentang tempat perlindungan NATO di Stara. Pasti ada sebuah bunker di bawah air bendungan," ujar Hatice. Penuturan Hatice ini menegaskan bahwa ya, pesawat yang sebelumnya mereka lihat itu dinaiki oleh Sylvie dan kawan-kawan di series Into the Night. Dan di episode 6 ini berbarengan dengan Sylvie CS yang sudah sampai di bunker Bulgaria. Tapi sebelumnya di episode 5 katanya pesawat Rusia, Bang. Sepertinya itu sedikit kesalahpahaman guys. Sebenarnya suara komunikasi yang Umut dan Hatice dengar bukanlah berasal dari pesawat, melainkan dari satelit luar angkasa. Bukan berarti orang-orangan Rusianya ada di angkasa, tapi mereka sepertinya menggunakan telepon satelit untuk berkomunikasi. Jadi mungkin sekarang kita bisa pergi juga ke Bulgaria untuk berlindung, ujar Daphne. Tetapi terdengar sebuah siaran radio dari tempat lain yang mengumumkan adanya tempat perlindungan di bawah tambang yang terletak di Spanyol. "Come join us. Tempat di sini sangat aman dan persediaan makanan melimpah," ucap seseorang dari siaran itu. Hatice pun memeriksa kapan siaran itu diluncurkan dan hasilnya adalah 5 hari yang lalu setelah terjadinya bencana radiasi matahari. Itu artinya kemungkinan besar informasi itu benar karena orang-orang yang mengirimkan siaran radio masih hidup. Sekarang ada 2 pilihan, Bulgaria atau Spanyol.
Beberapa saat kemudian, Umut mengumpulkan semua kru di dermaga. Lalu ia mengumumkan bahwa hari ini Yakamos akan meninggalkan pangkalan laut Iskenderun karena mereka akan menuju bunker Bulgaria. Singkatnya, semua kru sudah kembali masuk ke kapal selam dan Yakamos pun berangkat. Adegan kemudian menyorot Umut yang sedang melamun. Ia iseng membuka buku jurnal Komandan Erenai dan tanpa sengaja Umut menemukan sepotong kertas kecil berisikan sebuah kode. Kode apakah itu? Umut segera bergegas ke ruang kendali dan mencoba mengakses akun milik Komandan Erenai menggunakan kode barusan. Akun yang dimaksud adalah akun resmi yang menyimpan data misi dan catatan rahasia. Dari sini Umut berharap bisa menemukan petunjuk tersembunyi. Sayangnya salah, kode barusan bukanlah password akun Komandan Erenai. Namun di situ Umut tiba-tiba mendengar suara transmisi radio yang menyebutkan tentang Norwegia. Jika kita sebelumnya sudah menonton Into the Night, kita tahu bahwa di Norwegia itu terdapat persediaan benih. Umut segera memanggil Pasja dan memberinya sebuah perintah. Perintah itu tampaknya cukup kontroversial, terlihat dari ekspresi Pasja yang tampak terkejut. Di sisi lain, Arman yang sudah mulai tenang terlihat mengunjungi Daphne di kamarnya sambil membawakan kue ulang tahun dan lilin sederhana. Diketahui hari ini Daphne berulang tahun dan diceritakan bahwa dulu Arman dan Daphne adalah sepasang kekasih. Daphne terlihat heran, selama mereka bersahabat dan berpacaran, Arman selalu lupa akan ulang tahunnya, tidak pernah merayakan. Kenapa sekarang tiba-tiba ingat? Dari mana Arman tahu hari ini Daphne berulang tahun? Dengan sedih Arman menjawab dari Jem. Sebelum Jem bunuh Dirman, dia sempat memberitahu Arman tentang ulang tahun Daphne dan membahas tentang betapa sukanya Daphne meniup lilin. Di situ Daphne berharap agar tidak ada lagi dari mereka yang menghilang seperti Jem, lalu meniup lilinnya. Di momen itu sepertinya Arman dan Daphne memutuskan untuk kembali menjalin hubungan asmara. Bir zamanlar bir şansımız vardı. Belki de kaçınılmaz olanı Bak kurtulduğum için de fena mı oldu? değiştik. Stop it. Get some help. Mendengar suara dentuman dan juga alarm yang berbunyi, semua orang berdatangan ke ruang kendali. Tapi Umut segera menenangkan mereka sambil mematikan alarmnya. Ia mengaku sengaja membunyikan alarm untuk melatih para kru dalam kondisi darurat. Apa iya? Dan memang Umut ingin memberikan pengumuman pada mereka semua. Perjalanan kita ke Bulgaria dibatalkan karena aku mendapat kabar bahwa di sana orang-orang kehabisan persediaan makanan. Tidak ada gunanya kita pergi ke sana, jelas Umut. Perkataan Umut ini jujur ya guys, karena seperti yang kita tahu di Into the Night, Silpi dan kawan-kawan memang mengalami kehabisan persediaan makanan di bunker NATO Bulgaria disebabkan oleh Ines yang tidak sengaja membakar seluruh persediaan makanan. Terus sekarang kita kemana komandan? Tanya kru Yakamos. Umut pun menyebutkan tentang bunker gudang benih di Norwegia, di mana di sana terdapat berbagai jenis benih tanaman dari seluruh dunia. By the way guys, bunker benih ini beneran ada loh di dunia nyata. Namanya adalah Svalbard Global Seed Vault. Tempat itu dibuat untuk melindungi cadangan benih jika terjadi bencana global, sehingga keanekaragaman tanaman pangan tidak hilang begitu saja. Lokasinya berada di Kepulauan Svalbard, Norwegia, tepatnya di dalam gunung yang selalu dingin, sehingga benih-benih itu bisa bertahan sangat lama. Fasilitas itu dikelola oleh pemerintah Norwegia bersama lembaga internasional, dan sampai sekarang sudah ada jutaan sampel benih yang disimpan di sana. Oke guys, lanjut ke cerita. Dengan adanya Felix dan Rana yang seorang ilmuwan, mereka bisa menanam benih-benih itu dengan sistem pertanian hidroponik, yaitu bercocok tanam tanpa tanah. Dan meski tanpa matahari, mereka bisa menggunakan cahaya buatan untuk membuat tanaman tetap tumbuh. Tetapi rencana itu segera ditentang oleh Daphne, karena seharusnya jika tidak ke Bulgaria, mereka bisa pergi ke Spanyol, tepatnya ke Tambang Gijon. Di sana kan juga ada tempat perlindungan. Sedangkan ke Norwegia itu membutuhkan waktu yang lama karena jaraknya jauh, kira-kira 1 minggu lah. Awalnya Umut tidak mau mengikuti saran dari Daphne, namun di situ Arman berkata bahwa Spanyol itu satu arah dengan Norwegia. Jadi mereka bisa pergi ke arah Spanyol ya sekalian menuju Norwegia. Kita berhenti di sana, memeriksa tempat perlindungan, dan jika tidak menemukan apa-apa,
Kita lanjut ke Norwegia, ucap Arman. Untungnya Umut mau menerima saran dari Arman. Singkat cerita, kapal selam Yakamos naik ke permukaan laut di dekat pelabuhan yang jaraknya paling dekat dengan tambang Gijon. Tetapi karena di pelabuhan itu tidak ada dermaga untuk kapal selam, jadi para kru Yakamos harus menaiki perahu karet untuk bisa sampai ke daratan. Setibanya di daratan, Umut, Arman, dan para kru Yakamos segera mencari kendaraan yang bisa mereka gunakan. Setelah dapat, pergilah mereka menuju tambang Gijon. Tapi gak semua kru ya, hanya sebagian saja. Sedangkan sebagiannya lagi berjaga di pelabuhan. Oh iya, di sepanjang perjalanan menuju tambang Gijon, selalu ada tulisan tentang tempat perlindungan dan juga petunjuk arah untuk menuju ke sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di tambang Gijon. Ada sebuah lift yang bisa digunakan untuk turun ke bawah tambang. Tapi lift itu hanya bisa dinaiki 5 orang sekali jalan. Jadi yang pertama turun adalah Umut, Arman, Daphne, dan 2 kru Yakamos bernama Tutu dan Toto. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengawasi lift itu dari layar monitor. Dan seseorang ini jugalah yang mengendalikan lift untuk turun ke bawah. Sehingga ketika Arman CS sudah sampai di bawah dan orang-orang di atas mau menaikkan liftnya, hal itu tidak bisa dilakukan. Ya, karena lift itu hanya bisa bergerak saat ada yang menekan tombol kendali lift. Rana, Felix, Yonja, dan orang-orang di atas mulai panik. Namun Arman dan kawan-kawan di bawah sana tidak menyadari hal itu. Mereka malah bergegas berjalan menyusuri terowongan tambang. Dan hasilnya, di sepanjang mereka melangkah, tak ada satupun orang yang mereka temukan. Tapi terowongannya ini banyak cabangnya sih guys. Mungkin orang-orang yang berlindung ada di terowongan bagian lain. Namun, di luar dugaan tiba-tiba muncul orang asing dari belakang mereka yang langsung menangkap Toto dan menodong lehernya dengan pisau. "Jatuhkan senjata kalian atau teman kalian ini mati," ancam orang asing itu. Dia menggunakan bahasa Inggris ya by the way biar Arman CS mengerti ucapannya. Tak lama dari itu teman-temannya yang lain berdatangan. Jumlah mereka sangat banyak. Jadi guys, orang-orang di tambang ini berhasil selamat dari ancaman radiasi matahari dikarenakan tambangnya berada jauh di dalam tanah. Akan tetapi meskipun berhasil selamat, mereka sangat kekurangan makanan. Maka dari itu orang-orang tambang membuat siaran radio palsu tentang tempat perlindungan agar mereka mendapatkan pertolongan. Do you understand? Drop it, man. You don't need to do this. Drop the gun, Zore, kill him! Yardım çok fazla. Hayır. Jika kami malah menyiarkan radio permintaan tolong, kami yakin tidak akan ada yang mau datang ke sini, ucap mereka. Orang-orang tambang itu tentu saja menuntut untuk dibawa dan diselamatkan. Padahal saat ini justru kru Yakamos pun sedang dilanda masalah persediaan makanan. Arman karena ia tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk, berkata akan membawa orang-orang tambang itu asalkan mereka melepaskan si Toto. Tetapi Umut tidak bisa membiarkan hal itu. Daripada seluruh krunya mati akibat kelaparan, lebih baik ia mengorbankan salah satu krunya. Dengan tiba-tiba, Umut menembak si penambang yang mengancam si Toto, membuat si Toto langsung tersayat lehernya dan berakhir meninggoy. Kekacauan pun terjadi. Umut, Arman, dan Tutu dikeroyok oleh orang-orang tambang. Meski begitu, mereka bertiga mampu melakukan perlawanan yang keras. Oh iya, pistolnya si Umut jatuh karena barusan dia sempat dipukul dari belakang. Dios, amigo! Sementara itu si Daphne berhasil melarikan diri. Ia tentu saja harus kabur karena tidak bisa berkelahi. Singkatnya, Daphne berlari hingga sampai di sebuah tempat yang sangat mengejutkannya. Di sana terdapat potongan-potongan tubuh manusia, serta ada juga orang-orang yang diikat dan sudah diambil dagingnya. Rupa-rupanya kelompok penambang ini saking kelaparannya mereka sampai melakukan kanibalisme. Daphne pun bersembunyi di antara orang-orang yang diikat itu dan tak lupa menghancurkan lampu agar tempat itu menjadi gelap. Lalu di atas sana,
Yonca, Felix, Rana, dan kawan-kawan menjadi sangat khawatir karena mendengar suara tembakan. Felix juga akhirnya menemukan sesuatu, alasan kenapa liftnya tidak mau naik. Karena orang-orang tambang sudah memanipulasi kendalinya sehingga lift hanya bisa dikendalikan dari bawah. Mengetahui teman-teman mereka dalam bahaya, Yonca langsung memerintahkan Felix untuk berusaha memperbaiki kendali liftnya. Sementara ia sendiri akan turun dengan manual ke bawah sana untuk memberikan bantuan pada teman-teman mereka. Sangat disayangkan, si Tutu harus terbunuh oleh para penambang. Kepalanya dipukul-pukul dengan batu hingga pria itu meninggoy. Amar dan amar lagi. Arman dan Umut pun sekarang sudah sangat terdesak. Meskipun mereka tangguh, kalau dikeroyok mah susah juga. Untungnya di momen yang krusial itu Umut berhasil mengambil kembali pistolnya di tanah dan membunuh si penambang yang menindih tubuhnya. Setelah itu para penambang pun berlarian ketakutan karena Umut sudah memegang senjata api. Kembali pada Daphne, ia semakin dibuat terkejut saat mengetahui bahwa salah satu dari orang yang digantung itu masih hidup. Para penambang sengaja mengambil dagingnya tanpa membunuhnya agar tubuh orang itu tidak membusuk. Begitu kejamnya para penambang ini. Lalu tak lama dari itu hampir saja copot jantungnya Daphne saat mengetahui ada yang datang. Tapi rupanya itu adalah Yonca. Daphne sangat bersyukur sekali. Namun si Daphne begitu ngeselinnya saat diajak pergi oleh Yonca, malah bersikeras ingin menolong orang yang digantung. Alhasil keburu datang seorang penambang ke sana yang langsung saja berniat menangkap mereka. Untungnya dengan kerjasama yang kompak, dua wanita itu berhasil membunuh si penambang dengan mendorongnya ke sebuah batu yang runcing. Hingga batu itu menembus perutnya dan membuatnya meninggoy seketika. Setelah itu Yonca dan Daphne segera bergegas menuju lift. Sesampainya mereka di sana, untungnya tak lama berselang Arman dan Umut datang menyusul. Yonca pun menghubungi Felix melalui walkie. Tapi kabar buruknya Felix tidak bisa memperbaiki lift. Di situ Umut gerak cepat mengunci pintu area lift dengan rantai. Tapi tak akan butuh waktu lama sampai para penambang bisa mendobraknya. Peluru pistolnya pun sudah habis. Bagaimana ini? Untungnya di area lift itu Arman menemukan sebuah ruangan kendali lift sama seperti di atas. Dan syukurnya ada tombol kendali yang bisa menaikkan lift agar ke atas. Tapi tombolnya harus terus ditekan. Tenang saja, Arman punya banyak cara, yaitu mengganjal tombolnya menggunakan pickaxe. Hampir saja dia ketinggalan lift. Nasib baik masih sempat melompat dan berhasil naik, meninggalkan para penambang yang sangat kesal dan kecewa. Setelah sampai di atas, Umut memberi perintah agar semuanya segera bergegas kembali ke dermaga. Tanpa membuang banyak waktu, semuanya naik ke mobil dan tancap gas. Namun sangat disayangkan, mobil yang dinaiki Arman dan Daphne kuncinya malah tidak ada di tempat. Sementara mobil yang lain sudah pada pergi duluan. Mereka berdua pun tidak punya pilihan lain selain berlari. Dan para penambang terlihat sudah naik ke atas, langsung mengejar mereka berdua. Beralih ke kapal selam Yakamoz. Mumpung semua orang sedang di daratan, Hatice pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa masuk diam-diam ke kamarnya Daphne. Tapi malah terciduk oleh si Pasja yang memang selalu memantau Hatice. Di situ Pasja mendesak Hatice untuk mengatakan apa tujuannya masuk ke kamar Daphne. Dan karena Hatice tidak memberitahunya, alhasil Pasja mulai rese dengan mencoba melakukan tindakan kekerasan. Anladın mı? Şimdi konuş. Hadi duydu diyelim. Kimse umursamaz. Bağırsan kimse duymaz. Bana kadın başına iş çevirmeler. Onu gebertirim.
Setelah itu, Hatice melanjutkan aktivitasnya untuk memeriksa isi laptop milik Daphne. Dan ia pun berhasil menemukan bahwa Daphne berulang kali berusaha menghubungi seseorang, menanyakan tentang insiden bencana radiasi matahari. Dari yang tertulis sih, Daphne berusaha bertanya apa yang terjadi. Tetapi pesannya itu tidak ada satupun yang terkirim dan entah siapa orang yang coba dihubungi oleh Daphne. Di dermaga, Umut dan kawan-kawan sudah sampai dan tak butuh waktu lama sampai Felix dan Rana menyadari jika Arman and Daphne belum sampai di sana. Felix pun panik bukan kepalang karena ia baru ingat kunci mobil yang dinaiki Daphne dan Arman itu ada padanya, disakuin. Aduh, Felix dan Rana ingin kembali, namun Umut dan kru Yakamos memaksa keduanya untuk segera masuk ke kapal selam karena kembali ke tambang itu sangat berbahaya. Kita tahu kan tanpa Felix dan Rana mereka tidak akan bisa membuat pertanian hidroponik. Tetapi meskipun Umut melarang mereka untuk kembali, ia tetap menunggu di dermaga bersama para kru Yakamos, berharap Arman dan Daphne bisa sampai ke sana. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya terlihatlah Arman dan Daphne sampai ke sana, diikuti oleh para penambang di belakang mereka, masih setia mengejar dengan penuh tenaga. Dan ketika mereka sudah masuk jangkauan kru Yakamos, tembakan demi tembakan pun dilancarkan untuk membunuh para penambang yang jahat itu. Sivillere dikkat! Ateş! Rencana itu hampir saja berhasil. Paling tidak sebelum kakinya si Daphne tersangkut tali yang ada di dermaga. Sehingga Daphne pun berhasil tertangkap oleh salah satu penambang. Dan setelah itu pengancaman part 2 terjadi. Bawa kami semua atau wanita ini mati, ancam penambang itu. Melihat pujaan hatinya dalam bahaya, Arman tentu saja langsung mengiyakan permintaan dari si penambang itu. Namun, lagi-lagi Umut tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia tetap memutuskan memilih mengorbankan satu orang demi menyelamatkan banyak orang. Tamam desene. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Dur, Chica! He's dead! İspanya diyordunuz. Alın size İspanya. Evet desene lan! Arman sangat histeris. Ia menangis saat menyadari bahwa luka Daphne terlalu parah dan tidak bisa diselamatkan. Daphne pun meninggoy dalam pelukan Arman. Yonja dan para kru Yakamos mengajak Arman untuk segera bergegas kembali ke kapal selam karena matahari akan segera terbit. Tetapi karena Arman bersikeras tidak mau dan ingin tetap di sana, maka Yonja pun tidak punya pilihan. Ia memukul kepalanya hingga pingsan. Sehingga Arman bisa dengan mudah dibawa ke kapal selam. Dan mayat Daphne ditinggalkan begitu saja di dermaga. Karena kalau dibawa juga buat apa kan? Si Daphne-nya sudah merenggang nyawa. Yakamos bersambung. By the way guys, di sini scene-nya harusnya sedih ya kan? Tapi entah kenapa saya justru merasa sangat puas guys. Karena si Daphne ini sangat beban. Di episode 7 ini, Umut terlihat masih berusaha untuk membobol akun Komandan Erenai. Meskipun awalnya selalu gagal, tetapi di suatu momen Umut menemukan sebuah petunjuk hingga ia akhirnya berhasil menemukan kata sandi yang benar untuk akun Komandan Erenai. Dan sepertinya ada sesuatu mengejutkan yang Umut temukan di dalam akun tersebut. Tak lama dari itu, Umut segera mengumpulkan seluruh kru. Tentunya untuk memberitahukan sesuatu yang ia temukan. Sesuatu yang selama ini telah dirahasiakan oleh Komandan Erenai. Yaitu sebenarnya misi pelatihan kru Yakamos pada malam terjadinya bencana matahari itu adalah kebohongan. Misi sebenarnya justru mencari dan menyelamatkan sekelompok ilmuwan yang tak lain adalah Arman, Daphne, Jem, Felix, dan Rana. Aku menemukan surat perintahnya. Kalian cek saja sendiri jika tidak percaya, ucap Umut. Selain itu, salah satu dari ilmuwan-ilmuwan tersebut ada yang merupakan anggota NATO. Dia adalah Daphne. Selama ini kita sudah dibohongi. Tapi aku tidak marah kepada Bapak Komandan karena dia hanyalah prajurit terhormat yang melakukan perintah dari orang di atasnya, jelas Umut. NATO lah yang bersalah atas semua ini. Bahkan mereka sudah mengetahui tentang akan adanya bencana matahari tetapi hanya menyelamatkan diri sendiri.
Di sisi lain, Arman sudah siuman. Ia terlihat sangat terpuruk, menyadari sekarang Daphne sudah tidak ada lagi. Felix dan Rana pun sama sangat sedih. Tapi saat itu juga Arman segera mengusap air matanya. Tanpa mengatakan apapun, ia bergegas pergi dari ruangannya, diikuti oleh Felix dan Rana yang berusaha menghentikan niat bodoh apapun yang mungkin akan dilakukan oleh rekan mereka itu. Namun Arman tidak terhentikan. Sesampainya di ruang kendali, Arman langsung saja menghantam wajah Umut dengan bogemnya. Setelah itu ia berusaha mencekik Umut. Arman sangat marah karena Umutlah penyebab Daphne meninggoy. Tapi Arman keburu dihentikan oleh para kru Yakamos. Umut yang merasa kesal dengan sikap Arman lantas memberi perintah untuk mengurung dan mengisolasi Arman. "Jangan beri dia makan, hanya minum saja," ucap Umut. Tapi beberapa saat kemudian Umut menghadapi masalah lagi. Dikarenakan Arman diisolasi, kedua temannya yaitu Felix dan Rana tidak mau lagi bekerja membuat pertanian hidroponik. Persiapannya harus dari sekarang agar ketika mereka berhasil mendapatkan benih di Norwegia bisa langsung ditanam. Meski begitu, Umut tetap teguh pendirian untuk mengurung Arman dan tidak peduli jika kedua ilmuwan itu tidak mau bekerja. Arman yang sedang diisolasi pun diperlihatkan. Kedua tangannya terborgol ke atas. Arman tidak bisa berbuat apapun. Tapi di momen itu, ia mendengar beberapa kru Yakamos yang membicarakan tentang 2 torpedo yang menghilang. Torpedo itu bukan yang versi minuman ya guys, tapi roket yang bisa diluncurkan dari kapal selam. Beberapa saat kemudian, Yonja datang menemui Arman untuk memberikan kalung milik Daphne yang sempat Yonja ambil sebelum mereka meninggalkan jasad Daphne di dermaga. Yonja nampak merasa bersalah, namun di situ Arman berkata, "Kematian Daphne bukan salahmu, tapi Umut." Mendengar hal itu, Yonja berusaha meyakinkan Arman bahwa Umut hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan semua orang. Ya, meskipun cara yang ia lakukan itu salah. Yonja berkata, "Aku percaya kepada Umut, Arman, dan dia juga merupakan satu-satunya keluargaku." Tapi Arman segera membalas, "Kau belum tahu saja dia sebenarnya, Yonja. Sekarang panggilkan saja Umut. Katakan padanya aku ingin berbicara 4 mata perihal Rana dan Felix." Beberapa saat kemudian, Umut pun datang menemui Arman. Mengetahui Arman sudah tenang, ia segera melepaskan borgol di kedua tangannya. Bahkan setelah itu Umut memberikan 1 kaleng makanan karena ia tahu Arman pasti kelaparan. Setelah selesai makan, Arman pun mulai memancing Umut dengan menanyakan mengapa Umut begitu mudahnya menghilangkan nyawa manusia. Sebenarnya manusia seperti apakah Umut ini? Mendengar pertanyaan itu, Umut pun terpancing untuk menceritakan kisah hidupnya yang sangat tragis. Ia ternyata berasal dari negara Bosnia Herzegovina, tepatnya di ibu kota Sarajevo. Pada tahun 1992, kota Sarajevo mengalami pengepungan oleh etnis Serbia Bosnia selama 4 tahun lamanya. Para penduduk yang ada di Sarajevo, jika mencoba keluar dari batas kota, mereka akan langsung ditembak mati. Umut saat itu berumur 13 tahun. Ia tinggal di Sarajevo bersama ayah, ibu, dan adik perempuannya. Ketika pengepungan itu terjadi, Umut dan para penduduk kota Sarajevo mengalami kelaparan yang parah karena semua akses pengiriman dari luar kota menjadi terhenti. Berhari-hari tidak makan itu sudah menjadi hal yang wajar bagi Umut dan keluarganya. Mereka tetap bertahan hidup. Hingga suatu hari, keluarga Umut dikhianati oleh paman Umut sendiri. Ayah, ibu, dan adiknya Umut ditangkap lalu dibunuh. Setelah itu Umut membalas dendam, membunuh pamannya sendiri dengan menembaknya menggunakan senapan. Entah dapat dari mana dia tidak diceritakan. Itulah kenangan pahit yang membuat Umut menjadi berdarah dingin seperti sekarang. Tapi asal kau tahu, semua yang kulakukan adalah demi keselamatan banyak orang, terutama rekan-rekanku, tegas Umut. Yaşımdaydım ben 13. Zagor okuyor. Beynine sıkıyorsun sonunda. Diz çöktürüyorsun. İnsan delirir. Şunu sabahında gelip alırlar. Anneni yıllardır amca dediğin adam hepsini gördüm ben. Arman di situ tidak menanggapi cerita Umut. Ia malah menawarkan sesuatu. Arman akan membuat Rana dan Felix kembali bekerja membangun pertanian hidroponik. Tapi dengan syarat, Umut harus meninggalkan Pasja dan Ahmed di daratan untuk mati. Ahmed itu temannya si Pasja guys.
Jadi di sini Arman meminta 2 nyawa rekan Umut untuk menebus kematian Daphne dan Jem. Lah, apa hubungannya gua dengan bunuh Dirman si Jem? Protes Umut. Ia langsung menolak tawaran dari Arman. Umut tidak bisa mengorbankan nyawa kedua rekannya itu. Tetapi di situ Arman menyebutkan bahwa ia tahu rahasia yang disembunyikan Umut. 2 torpedo telah menghilang dari kapal selam. Kemana lagi torpedo itu pergi? Tidak mungkin menghilang begitu saja, kecuali ada seseorang yang menembakkannya. Dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh Umut. Komandan, kemana kau menembakkannya? Siapa yang kau bom dan hilangkan nyawanya? Tanya Arman dengan nada mengancam. Oh maga, jika kita sudah menonton Into the Night, kita tahu bahwa bandara di dekat bunker Bulgaria ada yang mengebomnya, membuat pesawat SEAL PCS hancur. Lalu bunker tempat perlindungan para penyintas Rusia juga ada yang mengebomnya hingga hanya menyisakan 3 orang saja yang hidup. Ternyata pelakunya adalah Umut Surumut, teman-teman. Arman kembali memberikan penawaran. Komandan, aku akan tutup mulut dan merahasiakan hal itu dari para kru Yakamos. Asalkan kau mau menuruti permintaanku untuk meninggalkan Pasja dan Ahmed. Umut pun berpikir keras cukup lama. Hingga akhirnya ia pun setuju untuk menerima tawaran dari Arman. Umut akan meninggalkan Pasja dan Ahmed di daratan. Mendengar itu seketika Arman tersenyum miris. Komandan, tak akan pernah dalam hidupku aku menjual nyawa siapapun demi keuntunganku. Terutama saudara seperjuangan yang sedang mendengarkanmu sekarang. Deg sekakmat guys. Ternyata pembicaraan antara Arman dengan Umut sudah disadap dan para kru Yakamos mendengarkan semuanya sedari tadi, termasuk Yonja, Pasja dan Ahmed. Mereka tampak sangat kecewa pada sang komandan yang mereka percayai itu. Pasja, Ahmed dan 1 kru lainnya segera datang ke tempat Arman dan Umut berada. Dengan penuh kekecewaan Pasja bertanya pada Umut, "Kenapa? Kenapa kau tega, komandan?" Umut tidak mau menjawabnya. Ia beranjak pergi, menyuruh semua kru untuk berkumpul dan mendengarkan penjelasan darinya. Tapi sebenarnya semua kru Yakamos memang sudah berkumpul di ruang kendali. Yonja di situ menegaskan bahwa Umut sekarang akan dilepaskan dari jabatannya sebagai komandan Yakamos. Lalu ia juga menanyakan, kemanakah Umut meluncurkan 2 misil mereka yang hilang? Bentar. Tadi katanya torpedo. Sekarang yang ditanya misil. Yang benar yang mana, Bang? FYI ya guys, awalnya kru menyebut torpedo hilang karena memang diluncurkan lewat tabung torpedo kapal selam. Tapi sebenarnya yang ditembakkan itu adalah misil, karena senjatanya dipakai untuk menghancurkan target di daratan. Sedangkan torpedo itu biasanya dipakai menyerang target di laut seperti kapal atau kapal selam lainnya. Umut yang tidak terima dirinya dijebak, lantas mengambil pistolnya dan mengarahkannya pada semua orang. "Semua itu kulakukan demi kalian. Dasar tidak tahu diuntung. Aku hanya ingin kalian hidup," teriak Umut. Jadi ya, alasan Umut mengebom bandara Bulgaria dan juga bunker para penyintas Rusia itu adalah agar mereka bisa mengambil persediaan benih di Norwegia untuk mereka sendiri. Jadi Umut tidak mau keduluan sama yang lain gitu. Setelah marah-marah begitu, Umut pun menyerahkan pistolnya pada salah satu kru bernama Sedat. Ia memberikan perintah untuk menembak. "Tembak aku, komandanmu atau Arman." Tetapi Sedat yang sedari awal sudah sangat tertekan memilih untuk mengarahkan pistol itu ke kepalanya sendiri. "Kami sudah kehilangan keluarga, kehilangan teman, dan sekarang kami juga harus kehilangan pemimpin yang bisa kami percaya. Bagaimana kami bisa hidup?" ucap Sedat dengan frustasi. Semua orang panik melihatnya. Sıkacaksın içine hissedin. Sedat yapma. Hayır! Kalacağız. Olacak lan. Kimseye inanamazsak kime inanacağız lan biz? Tamam. Arkadaşlarımız öldü. Zaten ailelerimiz öldü. Biz nasıl yaşayacağız lan? Duydunuz değil mi hepiniz? Duydunuz değil mi? Tamam. Arman pun berjalan mendekat, tidak peduli jika pistol itu kemudian diarahkan ke dadanya. Ia mengucapkan beberapa patah kata untuk meyakinkan Sedat bahwasanya mereka semua harus tetap hidup agar kematian orang-orang yang mereka sayangi tidak menjadi sia-sia. "Kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mereka, orang-orang yang kita sayangi," ucap Arman. Dan untungnya Sedat mau mendengarkan Arman.
sedangkan Umut hanya bisa terduduk lemas. Beberapa saat kemudian Yonja mengajak Arman berbicara. Meskipun tidak secara gamblang, tetapi Yonja menyiratkan bahwa para kru Yakamos berharap Arman menjadi pemimpin mereka. Namun Arman menolaknya dengan halus. Ia menjelaskan bahwa apa yang ia perjuangkan bukanlah untuk mendapatkan kekuatan ataupun kekuasaan. Arman hanya menginginkan keselamatan untuk semua orang. Ia menegaskan bahwa Yonja lah yang pantas menjadi komandan, karena Yonja memiliki belas kasih, tidak seperti Umut. Dan Yonja juga sudah belajar langsung dari komandan terbaik, yaitu Komandan Erenai. Mendengar hal itu, para kru merasa setuju dan mereka semakin respect terhadap Arman. Saat itu juga Yonja pun diangkat menjadi komandan. Para kru memberikan penghormatan kepadanya. "Terima kasih Arman," ucap Yonja. Selanjutnya, Arman bersama Yonja, Felix, dan Hatice mencoba memeriksa akun Komandan Erenai. Sesuai apa yang dikatakan Umut, Komandan Erenai memang mendapatkan perintah dari NATO untuk menyelamatkan Arman dan kawan-kawan. Lalu ada sebuah koordinat di mana Komandan Erenai diperintahkan untuk membawa Arman CS ke sana, tepatnya di sebuah pulau di Samudra Hindia. Sayangnya, Komandan Erenai keburu terbunuh sebelum bisa melaksanakan misi tersebut. Selain itu, terdapat satu nomor telepon satelit yang tercantum. Yonja pun akan mencoba menghubunginya menggunakan telepon satelit milik Daphne. Singkat cerita, kapal selam Yakamos diperlihatkan naik ke permukaan laut, tepatnya di dermaga Pulau Svalbard, Norwegia. Sebelum menepi, Yonja menghubungi dulu nomor telepon satelit tadi, dan ia pun terhubung dengan seorang pria misterius yang langsung menanyakan Daphne. Dan setelah itu, ia juga mengaku bahwa dirinya adalah ayah dari Arman. Hah? Ayah Arman? Arman segera mengambil alih telepon satelitnya. Dan memang benar, pria yang berbicara di telepon satelit itu adalah ayahnya. Sebut saja dia Pak Armin. Di situ Pak Armin menjelaskan kepada Arman bahwa sejak awal misi penelitian Daphne dan Arman itu adalah Pak Armin lah yang mengaturnya. Sejak awal kan Arman tidak tahu, ia hanya diajak oleh Daphne menyelam untuk melakukan penelitian di dalam laut. Sebenarnya itu hanyalah cara Pak Armin untuk menyelamatkan Arman. Jadi Pak Armin ini diceritakan sangat-sangat kaya sekali pemirsa, sampai-sampai dia bisa dengan mudah mengendalikan NATO untuk melakukan apapun. Bahkan si Pak Armin ini sudah tahu bahwa bencana matahari akan terjadi. Dan saat ini Pak Armin katanya sedang berada di dunia baru, sebuah pulau di Samudra Hindia. Pria tua itu sekilas seperti mengenakan pakaian pelindung dan suasana waktunya adalah siang hari. Kok bisa dia tetap hidup ya di bawah sinar matahari? Arman merasa sangat bingung. Selama ini ia berpikir bahwa ayahnya itu sudah mati terkena bencana matahari. Ternyata Pak Armin masih hidup dan mengetahui segalanya. Pak Armin pun menyuruh Arman untuk datang ke pulau itu. Koordinatnya sudah ada di akun Komandan Erenai. Tetapi Arman malah langsung mematikan sambungan telepon. Ia terlihat sangat membenci ayahnya. "Sejak kecil, aku tak pernah mempercayai ayahku. Dia sangat licik. Dia bahkan sanggup menyingkirkan orang yang dia sayangi dan peduli, seperti sampah," jelas Arman. Arman tidak menyarankan mereka untuk pergi ke koordinat itu, tapi semuanya tergantung keputusan Yonja sang komandan. Setelah mereka berhasil mengambil benih, Yonja harus memutuskan apakah pergi ke koordinat Pak Armin atau tidak. Beberapa saat kemudian terlihat Arman dan Rana sedang bersiap-siap. Arman akan pergi ke bunker benih, sedangkan Rana katanya akan mencari peralatan yang dibutuhkan di hanggar bandara untuk pertanian hidroponik. Salah satu kru Yakamos bernama Hasan akan menemani Rana. Lalu turunlah mereka di dermaga dan berlari ke dua tujuan yang berbeda. Scene ini kalau kalian ingat ada di ending Into the Night ya. Sesampainya di dekat bandara, Rana dan Hasan terkejut karena mereka melihat adanya pesawat dan juga terlihat ada beberapa orang di sana. Pastinya itu adalah Matthew dan kawan-kawan. Hantas lagi Hasan guys. Hasan lantas memerintahkan Rana untuk kembali ke kapal selam dan melaporkan hal ini kepada Komandan Yonja. Sementara Hasan sendiri akan mencari tahu apakah orang-orang di pesawat itu musuh atau teman. Oke. Tapi hati-hati ya Hasan, ucap Rana sebelum pergi. Uçak var orada. Nereden biliyorsun? Kesin tohumları almaya geldiler. Ama belli olmaz. Silahla mı? O niye? Haber ver. Dikkat et.
Sementara itu, di kapal selam Yakamos, Hatice mengunjungi Umut di kurungan. Ia menceritakan semuanya tentang Pak Armin, ayahnya Arman. Umut sendiri ia kenal dengan nama Pak Armin karena Pak Armin ini merupakan orang yang paling kaya di Turki katanya. Tapi aku cukup terkejut mengetahui dia masih hidup dan ternyata tahu segalanya. Pantas saja kami diberi misi menyelamatkan Arman. Ternyata ayahnya Arman yang menyuruh NATO, gumam Umut. Saat ini Hatice khawatir bahwasanya Yonca berniat membawa kapal Yakamos ke koordinat yang diberikan Pak Armin. Jika semisalnya Pak Armin memang selicik yang disebutkan oleh Arman, maka kami semua membutuhkan orang sepertimu Umut, ucap Hatice. Ya, kalian butuh seorang iblis sepertiku kan? Jadi lepaskan aku sekarang, pinta Umut. Di saat yang sama, Pasja menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana terlihat di radar kapal selam terdeteksi sebuah misil yang mengarah langsung ke arah mereka. Oh my god, ini bahaya, ujar Pasja. Dia langsung bergegas untuk melaporkannya kepada Yonca. Scene beralih kepada Arman yang telah sampai di bunker benih. Ketika ia masuk ke dalam bunker, samar-samar ia mendengar percakapan antara Ayaz dengan Markus, di mana pada saat itu Ayaz berniat membunuh Markus atas dosa yang telah dilakukannya. Arman pun berusaha menghentikannya, tetapi malah ini yang terjadi. Anyone there? Du tust lediglich, was Unmenschen von dir verlangen. Ist es mir auch. Du bist ja kein Unmensch. Reiß mich innerlich auf, das muss dir klar sein, okay? Dr. Garrison! Yapma! Kembali ke kapal selam, Rana sudah kembali dan hendak melaporkan tentang adanya orang-orang asing di bandara. Akan tetapi, ternyata ada hal yang lebih gawat daripada itu, yaitu sebuah misil yang tak lama lagi akan menghancurkan kapal selam Yakamos. Jadi di situ Yonca dan para kru Yakamos sedang berusaha untuk secepat mungkin membuat kapal selam Yakamos menyelam lagi ke dalam laut. Akankah mereka berhasil tepat waktu? Sayangnya Yakamos S245 selesai. Yap, benar sekali. Tidak ada lagi kelanjutannya teman-teman. Dan katanya series Into the Night maupun series Yakamos sudah dibatalkan oleh Netflix. Itu artinya tidak akan pernah ada kelanjutan untuk kedua series tersebut. Sayang sekali ya, padahal ending Yakamos dan Into the Night benar-benar menggantung, sangat bikin penasaran. Sebelum videonya selesai, coba tulis di kolom komentar guys. Jika memang bencana radiasi matahari ini beneran terjadi, kalian lebih memilih untuk naik pesawat mengelilingi bumi menghindari matahari, menaiki kapal selam bersama kru Yakamos, berlindung di dalam bunker Bulgaria, atau memilih menyerah seperti Jen? Sertakan juga alasan kalian kenapa memilih pilihan tersebut. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa pencet like kalau kalian suka videonya. Sehat selalu buat teman-teman semua. Saya Sam Sulkohar. Bye-bye.